Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu di dalam hidup kami. Kami bersyukur karena Engkau boleh memimpin dan menyertai hingga kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai saat ini. Terima kasih ya Tuhan, sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Ayat firman Tuhan hari ini kita sudah masuk di Markus pasal yang ke-16. Kita akan membaca ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-8. Saya akan membaca di ayatnya yang ke-6 dan 7. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Amin, demikianlah firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, isu tentang kebangkitan Tuhan Yesus ini macam-macam. Ada orang yang masih mengatakan bahwa Yesus sebenarnya tidak bangkit, melainkan dia dicuri mayatnya oleh murid-muridnya. Nah, memang isu ini tersiar begitu ya dari kalangan orang-orang pada saat itu, di mana mereka adalah yang tidak mempercayai akan kebangkitan Tuhan Yesus. Sehingga untuk menghilangkan hal-hal demikian, mereka menyebarkan isu, yaitu bahwa Yesus itu sebenarnya tidak bangkit, melainkan dicuri oleh para muridnya. Biasa ya kalau orang kalah itu dalam perdebatan, dalam apapun, biasanya fitnah lah yang dilayangkan. Jadi jangan heran kalau fitnah-fitnah itu sering muncul ya dari kalangan orang-orang yang kalah. Nah, ini kita harus jeli di sini. Nah, dari kisah ini, benarkah Yesus itu tidak bangkit melainkan diculik oleh murid-muridnya? Tentu kita bisa menjawab tidak benar ya, karena fakta hari ini menjelaskan bahwa Yesus benar-benar bangkit dengan kubur kosong ya, menunjukkan bahwa dia hidup. Nah, bagaimana kita memberikan sanggahannya? Yang pertama, mungkinkah para murid mempercayai kebohongan? Artinya Yesus memang pernah bilang bahwa aku akan bangkit ya pada hari yang ketiga. Ketika tidak bangkit dan kemudian para murid berupaya untuk mencuri, artinya dia mempercayai sebuah kebohongan. Dia tahu kebenarannya bahwa dia akan bangkit. Kalau tidak bangkit, ngapain dia mencurinya? Kan begitu. Jadi nggak mungkin murid melakukannya karena artinya dia mempercayai sebuah kebohongan dan hidup di dalam kebohongan. Dan saya yakin dan percaya mereka tahu itu. Dan mereka tidak akan melakukan kebohongan hanya untuk menutupi sebuah kebohongan. Karena mereka terus akan hidup di dalam kebohongan dan kebohongan. Ya. Jadi ini sesuatu yang tidak mungkin. Yang kedua, ya buktinya kuburnya kosong. Dan kalau misalnya dicuri, itu kan dikasih penjaga. Kuburan itu kan juga dijaga begitu ya. Nggak mungkin mereka melawan penjaga. Kan begitu. Berapalah mereka aja ketakutan. Mereka aja banyak yang sembunyi ya karena peristiwa ini. Dan mereka pada saat dijumpainya pun mereka sedang bersembunyi di rumah. Mereka nggak ada yang berkeliaran, mereka tidak ada yang pergi-pergi ya, kecuali pagi itu saat Maria dan rekan-rekannya mau ke kubur begitu. Tapi murid-murid yang lain kebanyakan ketakutan. Nah, dari sini kita juga sudah bisa melihat bahwa nggak mungkin tentara berjaga-jaga begitu ya. Dan untuk menggulingkan batu itu modelnya kan nggak kayak kuburan zaman sekarang bisa dibongkar dengan mudahnya. Dulu tidak. Untuk penutup batu itu ada kemiringannya. Jadi kalau menutup lebih mudah daripada membukanya. Ya, bayangkan harus berapa orang. Keributan pasti banyak terjadi.
ya kan, untuk menggulingkan sebuah batu jika ingin mencurinya. Karena kalau di sana kan memang di bukit-bukit batu ya, sehingga tidak heran kalau di gereja dekorasi Paskah biasanya konsepnya tentang batu begitu ya. Karena itu kondisi situasi kurang lebih ya pada saat itu seperti itu. Dari sini kita sudah menemukan kebenarannya. Ya, di balik kebenaran ini kita juga menemukan berkat-berkat tentunya. Yang pertama, apa yang difirmankannya Tuhan genapi. Artinya Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan itu iya dan amin. Dia tidak pernah mengingkari dirinya dan membohongi dirinya. Apa yang Tuhan Yesus sampaikan, apa yang Tuhan Yesus ajarkan, apa yang Tuhan Yesus berikan, semuanya digenapi. Ya, termasuk kebangkitannya. Banyak orang mati, iya, tapi tidak semua orang bisa bangkit. Ya, ada satu kan yang Yesus juga pernah bangkitkan, tapi juga nggak lama. Tapi Yesus hidup kekal selama-lamanya. Dan ini sesuatu yang luar biasa. Ya, artinya kalau kita hari ini percaya pada firman Tuhan, kita percaya akan kebenaran firman Tuhan, mari kita jalani, kita hidupi kebenaran firman Tuhan itu dari hari ke sehari. Dan kita tahu ya bagaimana firman Tuhan itu bekerja di dalam kehidupan setiap kita. Jangan pernah ragu lagi akan kebenaran firman Tuhan, karena firman Tuhan sudah menyatakan dirinya, membuktikan dirinya. Ya, Tuhan sudah menyatakan apa yang difirmankannya itu terjadi. Jadi kalau hari ini ada janji-janji firman Tuhan yang kita baca, yang kita renungkan, mari kita yakini, kita percayai. Ya, jangan pernah ragu akan kebenaran firman Tuhan, karena firman Tuhan nyata di dalam kehidupan kita. Apa yang difirmankannya, semua Tuhan juga akan menggenapinya. Tetap setia membaca firman Tuhan, tetap setia melakukan firman Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kalau hari ini Engkau sudah boleh memberkati dan menyertai kami, sehingga kami boleh mengenal firman-Mu. Kami boleh mengerti, kami boleh percaya, walau kami tidak melihat. Terima kasih ya Tuhan. Engkau yang senantiasa menguatkan, meneguhkan iman kami, sehingga kami semakin hari semakin percaya dan taat setia kepada firman-Mu. Ajar-ajari kami ya Tuhan untuk setia membaca firman-Mu, memberikan waktu dan mau hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Berkati juga setiap kami yang bergumul untuk membagi waktu saat teduh kami masing-masing. Tolong kami ya Tuhan untuk kami bisa bersaat teduh, untuk kami bisa merenungkan firman-Mu, terlebih kami menjadi orang-orang yang berbahagia ketika kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, menyerahkan untuk kehidupan kami selanjutnya. Kiranya juga Tuhan tolong pimpin kami, untuk kami juga boleh hidup dalam kasih dan kemurahan-Mu. Berkati jika ada di antara kami yang sedang mengalami kelemahan tubuh, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan, sehingga kami boleh pulih dan bisa beraktivitas kembali dengan baik. Terus berikan kami pengharapan di dalam Engkau. Kami juga mau berdoa, kami mau menyerahkan jika ada di antara kami yang mulai jauh, mulai bermalas-malasan di dalam kami mengikut Engkau. Kiranya Tuhan yang menolong, Tuhan yang memampukan, sehingga setiap kami bisa dan boleh melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setia-Mu. Kami mau serahkan ya Tuhan untuk kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan Yesus yang menolong dan menyertai dan memberkati. Hari ini hari Minggu, kami juga rindu Tuhan yang memberkati, sehingga setiap kami juga diberikan kerinduan untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setia-Mu. Terima kasih untuk berkat-Mu. Kami berdoa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya setiap kita semakin hari semakin percaya akan kebenaran firman Tuhan, dan kita boleh melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.